Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas aplikasi integral, yaitu dalam menentukan luas, baik luas sebuah kurva terhadap dengan sumbu X maupun luas di antara dua buah kurva. Baik, kita langsung saja ke bagian pertama. Untuk menentukan luas di bawah suatu fungsi atau kurva, misalkan kita punya kurva fx ya, yang berwarna merah ini. Lalu kita akan menentukan luas daerah di bawah kurva ini di atas sumbu x ya, di atas sumbu x dari x-nya dari A sampai B. Jadi yang diarsir warna biru ini adalah luas yang ingin ditentukan. Nah, untuk menentukan luas ini kita menggunakan integral, yaitu integral dari A sampai B fx dx. Kemudian jika kurvanya berada di bawah sumbu x ya, kurvanya berada di bawah sumbu x, lalu kita ingin menentukan luas kurva ini antara fx dengan sumbu x dari x-nya A sampai B, maka luasnya sama dengan yang sebelumnya, itu integral A sampai B fx dx, cuman di sini tandanya dikasih negatif. Kenapa? Karena kalau kita menghitung nilai integral ini, maka nilai integralnya akan negatif, sehingga untuk mendapatkan luas yang tentunya bernilai positif, maka di depannya kita kasih negatif ya. Pada akhirnya luas itu adalah suatu bilangan positif. Nah, dari sifat integral kita tahu bahwa negatif integral A sampai B sama juga dengan integral dari B sampai A fx dx. Jadi boleh gunakan yang atas atau yang bawah. Yang perlu dibedakan adalah jika kurvanya di atas sumbu x, langsung integralnya dari A sampai B ya, A-nya lebih kecil dari B fx dx. Sementara kalau luas daerahnya di bawah sumbu x, untuk luas dikasih tanda negatif agar nilai ini positif. Kemudian misalkan kurva fx-nya ada yang di atas sumbu x dan ada yang di bawah sumbu x. Lalu kita ingin menentukan luasnya dari A sampai B x-nya ya. Maka di sini kita perlu menentukan titik C ini yang membatasi antar kurva di atas sumbu x dan di bawah sumbu x. Sehingga untuk menentukan luasnya kita membagi dua, yaitu luas 1 dan luas 2, yang mana luas 1 di atas sumbu x ini integral dari A sampai C ya. Jadi untuk luas kedua ini adalah luas 1 tambah luas 2. Luas yang pertama adalah integral dari A sampai C fx dx, kemudian ditambah dengan luas yang kedua. Luas yang kedua integral dari C sampai B, cuman seperti yang dijelaskan tadi di sini tandanya negatif ya. Kalau kita mencari terpisah juga boleh, misalnya kita cari terlebih dahulu luas yang pertama dari A sampai C ini, kemudian luas kedua dari C sampai B integralnya. Jadi bisa sekaligus atau kita pisahkan dalam penyelesaian. Baik, kita langsung saja ke contoh 1. Tentukan luas daerah di bawah Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2 di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, kurva ini kalau kita gambar ya, di sini kalau di buku gambarnya memang sudah diberikan, karena kurva ini untuk menggambarnya secara manual butuh waktu, ini menggunakan aplikasi turunan terlebih dahulu. Tetapi untuk materi ini memang gambarnya sudah diberikan, kita cukup menentukan luasnya. Nah, kalau dilihat di sini yang berwarna orange ini adalah gambar fungsinya ya. Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2. Nah, kita ingin menentukan luas daerahnya dari X min 1 sampai X2 ya, dari min 1 sampai 2. Maka kalau kita kasih batas di sini, maka luas yang dimaksud itu adalah luas yang di bawah kurva ini. Nah, ini yang akan kita tentukan. Maka kita menggunakan integral
Karena dari gambar ini dia berada di atas sumbu X semuanya, maka kita bisa langsung melakukan integral dari min 1 sampai 2. Nah, jadi di sini kita sudah tuliskan bahwa luasnya integral dari min 1 sampai 2 fx dx. Fx-nya atau fungsinya tadi adalah x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 2. Jadi kita lakukan integral seperti biasa ya, integral tentu. X pangkat 4 integralnya adalah 1/5 X pangkat 5 dikurangi, nah ini integralnya adalah 2/4. 2/4 itu sama dengan 1/2 ya, jadi di sini langsung kita sederhanakan saja 1/2 X pangkat 4. Untuk 2 integralnya adalah 2X dengan batas tadi dari min 1 sampai 2. Nah, kita lakukan substitusi batas yang atas yaitu yang 2 terlebih dahulu. Kalau kita ganti nilai X ini dengan 2 pangkat 5 adalah 32, sehingga ini menjadi 32/5. Diganti ini dengan 2 pangkat 4 berarti 16 dibagi 2 8. 2 kali X, 2 kali 2 4. Makanya ini 32/5 dikurangi 8 tambah 4. Nah, jangan lupa ya, untuk integral tentu kita kurangi dengan mensubstitusi yang batas bawah. Di min 1 pangkat 5 adalah min 1, sehingga ini menjadi min 1/5. Dan min 1 pangkat 4 adalah positif 1, jadi ini tetap negatif setengah. Kemudian 2 kali min 1 adalah min 2. Nah, ini disederhanakan ya. Kita bisa melihat yang bulatnya aja terlebih dahulu. Ini min 8 tambah 4 adalah min 4. Min 4 yang bulatnya nanti kita kurangi dengan min 2. Min 4 dikurangi min 2 jadinya ditambah 2 ya. Min 4 ditambah 2 akan menjadi min 2. Jadi kita tulis saja di sini min 2 ya. Kemudian untuk yang pecahannya 32/5 dikurangi negatif 1/5, jadinya 32 ditambah 1/5 yaitu 33/5. Jadi kita punya 33/5. Kemudian dikurangi negatif setengah, jadinya ditambah setengah ya. Oke, jadi kalau kita tulis semuanya ini 33/5 ditambah setengah, jadi dikurangi 2. Oke, nah untuk penyederhanaan kita bisa jadikan penyebutnya 10, sehingga ini menjadi 66 ditambah ini harus menjadi 5 ya, 5/10 sama dengan setengah, dan ini menjadi 20, sehingga 66 tambah 5 adalah 71 dikurangi 20 menjadi 51/10, atau ini kita tulis 5,1. Jadi luas daerah yang ada di bawah kurva ini dari X-1 sampai 2 adalah 5,1. Oke, kita teruskan. Contoh kedua, tentukan luas di antara fungsi ya, Y sama dengan X kuadrat per 3 kurang 4 dari X-2 sampai X sama dengan 3. Nah, ini kita bisa menggambar fungsi ini X kuadrat per 3 kurang 4. Ini fungsi kuadrat biasa ya. Nah, ini dia. Kemudian kita mau batas X nya dari min 2 sampai 3. Jadi kalau kita perhatikan ini min 2. Kalau kita batasi dari min 2 sampai 3, berarti yang kita inginkan itu adalah luas daerah yang ini. Oke, kita akan mencari nilai luas ini karena dia di bawah sumbu X ya, ini sumbu X nya di bawah sumbu X, sehingga ini luasnya integralnya dikasih negatif integral dari min 2 sampai 3. Oke. Kemudian si fungsinya sendiri X kuadrat per 3 kurang 4 dx. Nah, ini kita sederhanakan ya.
Untuk proses integral ini negatif boleh kita kali terakhir atau mau kita kalikan ke dalam integral juga boleh, min 2 sampai 3. Misalnya ini kita negatifkan ya, per 3 negatif kalikan ke negatif 4 sehingga ini positif 4 dx. Nah, boleh seperti ini supaya tidak ada negatif di depannya. Kita integralkan min x kuadrat per 3 ini akan menjadi ya dikali sepertiga ya, jadi dibagi 3 karena pangkatnya jadi 3 sehingga ini menjadi x pangkat 3 dibagi 3 lagi, jadi per 9 ditambah 4x dengan batas min 2 sampai 3. Nah, di sini sudah kita tulis ya penyelesaiannya. Oke. Jadi dari bentuk ini kita substitusi 3 terlebih dahulu. Kita ganti 3 pangkat 3 adalah 27 dibagi 9 kembali ke 3, jadi ini negatif 3 ditambah 4x, 4 kali 3 12. Jangan lupa ini kita kurang pakai kurung ya, diganti x nya min 2 pangkat 3 adalah negatif 8 sehingga dikali negatif hasilnya positif 8, jadi 8 per 9, 4 kali min 2 jadinya min 8. Nah, ini kita sederhanakan angkanya ya. Kita coba dengan yang bilangan bulatnya. Kita perhatikan di sini ada negatif 3 ditambah 12 adalah 9 ya, 9. Nah, dikurang dengan negatif 8 atau dengan ditambah 8 sehingga 9 ditambah 8 itu menghasilkan 17. Kemudian masih ada pengurangnya itu 8 per 9. Nah, dalam proses pengurangan ini ya kita bisa mengambil ya, cukup mengambil 1 dari yang 17, 1 dikurangi 8 per 9 itu adalah 1/9. Bisa semuanya ya. Nah, jadi tersisa ini jawabannya 16 1/9. Oke, jadi itu adalah hasil luasnya. Jadi luas itu tetap bernilai positif. Kita teruskan ke contoh 3. Tentukan luas di antara y x pangkat sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min x plus 3 dengan x sama dengan min 2 x 2 dan garis x sama dengan 2. Jadi nah di sini kalau digambar fungsi yang x pangkat 3 y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min x plus 3 ya, ini dengan bantuan ini di buku sudah diberikan gambarnya, tapi ini saya menggambar menggunakan salah satu aplikasi matematika yaitu GeoGebra. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Lalu kita perhatikan dari x nya min 1 sampai 2 ya. Kemudian tadi disebutkan juga garis x sama dengan 2. Garis x sama dengan 2 itu adalah sebuah garis vertikal ya. Nah, yang melalui x sama dengan 2. Nah, jadi kalau kita perhatikan, maka luas yang dimaksud dari soal ini adalah luas daerah dari min 1 sampai 2. Jadi kira-kira ini ya di bawah kurva. Jadi ada yang di atas sumbu x dan ada yang di bawah sumbu x. Nah, di sini terlihat batasnya ini 1 ya. Sehingga untuk luasnya kita bisa pisahkan luas 1, ini luas pertama dengan luas kedua. Luas pertama di atas sumbu x, nah ini sudah ditulis, yaitu integral dari min 1 sampai 1 ya. Si fungsinya diintegralkan. X pangkat 3 adalah 1/4 x pangkat 4 dikurangi ya 3x kuadrat, integralnya adalah x pangkat 3 karena menjadi 3/3, min x menjadi min setengah x kuadrat dan 3-nya 3x dengan batas min 1 sampai 1. Kalau ini kita substitusikan ya, ini tadi
Kita coba. Kita substitusi 1, tentu saja ini akan menjadi 1/4. Kemudian dikurangi, kalau ini 1 jadinya dikurangi 1. Ini juga dikurangi setengah. Dan ditambah 3 kali 1 3. Dikurangi, kita substitusi min 1 karena ini pangkatnya genap, jadi tetap sama 1. Jadi ini dikurang tetap 1/4. Kemudian untuk ini X pangkat 3 nya jadi negatif 1 disubstitusi ke X pangkat 3, jadinya negatif 1, sehingga negatif kali negatif positif 1. Kemudian ini juga diganti negatif 1 masih positif, sehingga ini tetap min setengah. Dan 3 kali min 1 adalah min 3. Nah di sini kita bisa ya mengurangi yang sama, jadi 1/4 dikurangi 1/4. Kemudian negatif setengah kita kurangi negatif setengah, sehingga yang tersisa di sini min 1 tambah 3 berapa nih? 2 ya. Min 1 tambah 3 adalah 2. Dikurang. Nah ini 1 dikurangi negatif 3 adalah negatif 2. Sehingga dikurangi negatif 2. Hasilnya sama dengan 2 ditambah 2, 4. Jadi luas daerah ini totalnya adalah 4. Jadi untuk kurva yang di atas sumbu X dan di bawah sumbu X kita perlu dipisahkan untuk mencari luasnya, tidak boleh sekaligus. Misalnya kalau diintegralkan dari min 1 sampai 2, nah ini akan berbeda hasilnya ya, akan berbeda karena nantinya luas pertama akan mengurangi luas yang kedua, seperti itu. Oke, ini belum selesai ya, ini baru luas 1. Jadi luas 1 ini nilainya 4 gitu ya. Luas 1 ini nilainya 4. Kemudian kita cari luas 2 karena di bawah sumbu X. Dan dari ininya 1 sampai 2 batasnya. Sehingga kita lakukan integral negatif integral dari min 1 sampai 2 sama. Proses integralnya sama persis, cuman bedanya di sini. Oke, sorry, ini dari 1 ya, bukan dari min 1. Jadi dari 1 sampai 2. Nah, di sini kita negatifnya kita kasih di akhir saja ya. Jadi kita yang mengintegralkan ini supaya sama dengan yang tadi hasil integralnya. Jadi negatifnya enggak kita kalikan ke dalam, tapi kita biarkan di luar saja sehingga ini dikurung. Hasil integralnya batasnya 1 sampai 2, substitusi 2 terlebih dahulu ya. Ini prosesnya sama. Ganti 2 pangkat 4 lalu dibagi 4 seperti itu. Nah ini kalau disederhanakan akan seperti ini, diganti ini akan menjadi 4 dikurangi 8 dikurangi 2 ditambah 6 ya, ganti ininya dengan 2, 3 kali 2 6. Kemudian kalau diganti 1 jadi koefisien depannya aja yang tersisa 1/4 min 1 min setengah plus 3. Nah ini kalau disederhanakan, gimana menyederhanakan bentuk pecahan seperti ini ya, kita bisa menggunakan yang bulatnya terlebih dahulu dan pecahannya terakhir ya. Nah ini bebas, misalkan negatifnya mesti kita taruh di luar misal ya. Nah yang ini 4 kurangi 8 ya, ini mudahnya ini 4 tambah 6 10, kurangi lagi 10 jadi 0 ya. Jadi ini 0 nah kita buka aja kurungnya, dikurangi 1/4 min ketemu min 1 positif 1 ditambah setengah kurangi 3. Nah oke, di sini masih ada negatifnya, jadi negatif 1/4 itu 1/4 masih. Nah yang bulatnya 1 dikurangi 3 negatif 2 ya, negatif 2 dikali negatif jadi ditambah 2. Nah di sini masih ada setengahnya, dikurangi setengah karena negatifnya ada di luar. Oke, kita bisa samakan penyebutnya jadi per 4, sehingga ini 1 ditambah 8 dikurangi 2 ya, 2/4. 1 tambah 8 9 dikurangi 2 adalah 7, jadi 7/4. Oke, luas kedua adalah 7/4, sementara luas pertama 4,
sehingga luas dari grafik yang dimaksud ditambahkan 4 ditambah 7/4 yaitu 23/4 atau sama dengan 53/4. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kita ingin menentukan luas di antara dua kurva ya. Ada kurva pertama misalnya fx, lalu kurva kedua gx. Jadi luas di antara dua kurva ini dari xa sampai b gitu. Nah, untuk menentukan luas ini kita bisa pakai logika ya, seperti ini. Kalau misalnya kita lakukan integral dari a sampai b fx dx, nah ini berarti luasnya dari sampai ke bawah ya, luasnya sampai ke bawah ini. Oke, bawahnya kita kasih warna yang berbeda aja. Jadi luasnya akan sama dengan yang merah tambah yang biru ini, karena ini adalah luas di bawah kurva fx ya, dari x-nya a sampai b. Nah, sementara kalau yang berwarna biru ini saja itu adalah integral dari fungsi integral yang gx ya, itu akan hasilnya luas yang berwarna biru. Sehingga kalau kita ingin luas yang berwarna merah, ini harus kita kurangi ya, kita kurangi sehingga tadi yang kita inginkan adalah luas yang berwarna merah saja, itu luas di antara dua kurva fx dan gx. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan luasnya kita mengurangi hasil integral ini, atau boleh juga ini digabung ya dengan sifat integral a sampai b fx kurang gx. Nah, diintegralkan. Oke, nah sekarang kita akan melihat contoh 5. Tentukan luas di antara kurva y sama dengan x pangkat 4 dan y sama dengan 2x min x kuadrat. Nah, x pangkat 4 ini kurvanya cukup mudah ya, mirip dengan kurva x kuadrat, cuman agak lebih melandai ya. Nah, ini kurva fungsi kuadrat terbuka ke bawah karena koefisien x kuadratnya negatif. Nah, ini kalau kita gambar, ini yang berwarna pink adalah y sama dengan 2x min x kuadrat, kemudian yang berwarna ungu ini adalah y sama dengan x pangkat 4. Jadi kita bisa tuliskan terlebih dahulu, ini yang ungu adalah y sama dengan x pangkat 4, kemudian yang pink ini y sama dengan 2x 2x min x kuadrat. Nah, y sama dengan Nah, di sini kita lihat berarti luas yang diinginkan yaitu luas di antara dua kurva ini, yang dimaksud adalah yang kita arsir warna kuning ini ya. Nah, untuk bisa menentukannya kita harus tahu batas x-nya ya, titik potong kedua kurva. Untuk menentukan titik potong kedua kurva ya, kalau di sini digambar sudah terlihat dia dari x0 sampai x-nya 1 gitu nilai x-nya ya. Nah, tetapi kita bisa secara manual ya, misalkan kita ingin menentukan titik potong dua buah kurva. Kurva pertama y sama dengan x pangkat 4, kurva kedua adalah y sama dengan 2x min x kuadrat. Kita ya samakan ya, kita samakan karena titik potong adalah titik yang dilalui oleh kedua kurva. Y sama dengan y yang pertama x pangkat 4, yang kedua 2x min x kuadrat. Kita nolkan sebelah kanan, jadi yang ini pindahin ke kiri semuanya, jadi plus x kuadrat min 2x. Ini kita faktorkan, jelas ini sama-sama memuat x satu kali ya, jadi kita keluarkan x. Nah, masih tersisa di sini x pangkat 3 plus x min 2. Nah, kalau ini kita kali jadi x pangkat 4 x kuadrat min 2x. Nah, ini kalau kalian masih ingat menentukan faktor dari polinomial ya, kita bisa menggunakan Horner gitu, tapi kita bisa
Ini udah jelas X nya akan sama dengan 0. Nah untuk yang ini kita bisa kira-kira nih, X pangkat 3 plus X min 2 sama dengan 0 itu salah satu faktornya apa gitu. Mudah sekali ditebak, X nya bisa diganti 1 ya, karena 1 tambah 1 min 2 itu 0, betul. Sehingga X sama dengan 1 adalah salah satu faktornya. Kita gunakan cara Horner kalau masih ingat. Ini kita tuliskan koefisien ya. Koefisien X pangkat 3 itu adalah 1. Kemudian karena X kuadratnya nggak ada di sini, dia harus terurut ya. X kuadratnya nggak ada, berarti X koefisiennya 0, jadi 1 0 di sini. Kemudian 1 itu ada dari koefisien yang X, kemudian konstantanya min 2. Oke, nah karena kita punya salah satu faktornya adalah 1, kita taruh 1 di sini. Kita lakukan operasi cara Horner, satunya turun langsung ke bawah jadi 1. Kemudian kesininya kita kali ya, 1 kali 1 ditulis di angka sesudahnya. Nah, ini tambah 0 tambah 1 adalah 1, kali lagi 1, jadi masih 1 tambah 1 2 kali 1 lagi yaitu 2, min 2 ditambah 2 0. Nah angka 0 di sini menunjukkan sisa pembagian ya. Ternyata karena dia merupakan faktornya, jadi sisanya 0. Dan 112 ini adalah hasil baginya, dan ini mengacu ke koefisien dari X kuadrat, X, dan ini konstantanya. Sehingga kita bisa menuliskan kalau ini adalah X sama dengan 1, berarti faktornya X min 1 ya. Kemudian hasil baginya yaitu X kuadrat plus X plus 2 dari sini tadi. Nah kita tulis. Nah di sini akan diperoleh nilai X sama dengan 0 dari sini. Kemudian di sini hasilkan X sama dengan 1. Nah untuk yang fungsi kuadrat ini jelas tidak punya akar ya, karena bisa dicek ini diskriminannya negatif kecil 0, sehingga di sini hanya ada dua nilai X. Nah X sama dengan 0, X sama dengan 1 itulah nilai yang tadi di sini dimaksud ya, titik potong dari kedua fungsi. Sebenarnya ya bisa dengan menggambar kita bisa melihat dengan langsung, jadi tidak perlu mencari titik potong seperti ini, atau dengan menggunakan alat bantu seperti aplikasi gitu, GeoGebra dan sebagainya. Oke, jadi kita tinggal menentukan integralnya. Nah untuk integralnya sendiri, karena ini batas X nya dari 0 sampai 1, maka integralnya 0 sampai 1. Nah fungsi kalau tadi kita mengurangkan ya, tentu saja terhadap sumbu X ini yang berada di atas itu yang berwarna merah ya, fungsinya yaitu 2X min X kuadrat. Jadi ini kita anggap saja sebagai Y1. Jadi Y1 mengurangi yang ungu Y2. Karena kalau integralkan Y1 berarti dia menghasilkan 2 sampai ke bawah. Tapi kalau kita integralkan yang Y2 yang bawahnya, sehingga ini hasil pengurangannya adalah di antara dua kurva seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah jadi kita integralkan dari 0 sampai 1 fungsi yang 2X min X kuadrat mengurangi yang X pangkat 4. Oke, prosesnya kita lakukan di sini. Kita kurangi yang 2X min X kuadrat kurangi X pangkat 4 ya, karena tadi dari posisi fungsinya yang atasnya adalah yang 2X min X kuadrat, yang bawahnya adalah X pangkat 4. Kita integralkan seperti biasa. 2X integralnya adalah X kuadrat, kemudian X kuadrat sepertiga X pangkat 3, X pangkat 4 adalah 1/5 X pangkat 5, dengan batas X nya 0 sampai 1, sehingga kalau kita substitusi yang 1 ya, tinggal koefisiennya aja, 1 min 1/3 min 1/5. Kalau disubstitusi 0 jelas ini hasilnya 0 semua, sehingga ini sama dengan 1 dikurangi 1/3 kurang 1/5, samakan penyebutnya 15, sehingga diperoleh hasil 7/15. Nah ini hasil integralnya. Kita teruskan ke contoh 6. Nah untuk yang ini contoh 6 ini akan dilakukan proses integralnya bukan terhadap sumbu X tetapi terhadap sumbu Y.
Tentukan luas antara fungsi y kuadrat sama dengan 4x dan 4x min 3y sama dengan 4. Nah, ini sebenarnya fungsi yang cukup mudah digambar ya. Ini fungsi kuadrat tapi yang dikuadratkan yang y-nya. Sehingga ya, kalau yang belajar, kalau y sama dengan x kuadrat itu kan fungsinya terbuka ke atas, atau kalau negatif terbuka ke bawah. Nah, kalau y kuadrat itu kalau y kuadratnya positif ke kanan, gini ya gambar fungsinya. Kalau negatif y kuadratnya ke kiri fungsinya. Kemudian untuk ini adalah sebuah garis lurus saja ya, 4x min 3y sama dengan 4. Nah, di sini fungsinya belum eksplisit ya. Kalau eksplisit itu maksudnya y sama dengan berapa x gitu. Nah, di sini juga tidak y sama dengan sesuatu. Tapi karena di sini yang kuadratnya adalah y, maka kita mengambil x-nya saja ya. Jadi ini tadinya adalah 4x sama dengan y kuadrat, sehingga x sama dengan y kuadrat dibagi 4. Kemudian ini 4x-nya sama dengan 4 ditambah 3y, kita rubah fungsinya. Atau x sama dengan 1, satunya dari 4 bagi 4 ya. 1 ditambah 3/4y. Nah, ini akan kita gunakan sebagai batasnya nanti. Nah, yang perlu diperhatikan, kita ingin mencari titik potong dua kurva ini. Sebenarnya kalau kita gambar akan seperti ini ya. Ini yang tadi saya bilang terbuka ke kanan, yang 4x sama dengan y kuadrat tadi ya. Kemudian yang satu lagi adalah sebuah garis lurus. Oke. Di sini yang garis lurusnya ya saya kasih nama yang x2 tuh harusnya yang berwarna merah ini. X1 sorry, kebalik ya. Yang berwarna biru ya, yang ini. Ini adalah x2. Oke, kita kasih warna biru juga. X2 itu adalah yang melengkung ya ke kanan, y kuadrat per 4. Ini sebenarnya x tadinya, kita kasih nama 2, kenapa nanti ya alasannya. Kemudian satu lagi yang merah ini adalah garis lurus, yaitu x sama dengan 1 plus 3/4y gitu. Nah, kita perhatikan gambarnya itu akan berpotongan. Tapi bagaimana mencari titik potongnya? Nah, tadi karena kita sudah menyamakan x, ini juga x, kita samakan kayak tadi. Cuman bedanya tadi y sama dengan y, sekarang x sama dengan x. Kita ganti nilainya, y kuadrat per 4, yang ini 1 plus 3/4y. Kita kali 4 kedua ruas ya. Kalau kita kali 4 ini jadi y kuadrat, ini kali 4 jadi 4 d plus 3y. Kita selesaikan ya, kita nolkan yang kanan. Jadi seperti menyelesaikan persamaan kuadrat biasa, y kuadrat min 3y min 4 sama dengan 0 difaktorkan. Jadi faktornya y min 4, y plus 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh y ada 2 buah, yaitu y sama dengan 4 dan y sama dengan min 1. Kalau kita substitusi nilai y ini ya ke salah satu, boleh yang kiri atau yang kanan. Kita misalkan yang kiri aja, ganti y nya 4, jadi 4 kuadrat dibagi 4, 16 bagi 4 adalah 4, jadi diperoleh x nya 4. Sehingga diperoleh titik 4,4, itu merupakan titik potong nanti dari kedua kurva ini. Kemudian kalau y-nya diganti min 1, disubstitusi ke sini, min 1 kuadrat adalah 1, jadi 1/4. Oleh itu, jadi kita memperoleh titik potongnya ya, ada 2, yaitu yang ini tadi 4,4. Kemudian yang satu lagi yang ini, y-nya tadi kelihatan min 1 ya. Oke, x-nya tadi 1/4 min 1. Nah, ini 1/4 min 1. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan proses integralnya terhadap sumbu y gitu ya. Tadi dy. Jadi integralnya kita perhatikan ya. Kalau terhadap sumbu y, ini kan sumbu y, sehingga nanti kalau kita lakukan integral dari min 1 sampai 4 ya, maka di sini batasnya juga harus y juga. Nah, untuk kurva yang berwarna merah, yang garis, nah yang akan kita integralkan fungsi yang dalam y ini. Nah, kalau ini kita integralkan, hasilnya adalah luas daerah di bawah ini. Jadi hasilnya akan sampai bawah gini ya. Sementara kalau misalnya yang kita integralkan
yang berwarna biru, hasil integralnya yang bawah ini juga. Nah, sementara kita yang dibutuhkan adalah di antara dua kurva, sehingga sama seperti yang terhadap dx tadi, konsepnya sama. Kita kurangi saja yang atas, kurangi atasnya di sini yang positif dari arah sumbu x-nya ya. Jadi integral dari luas yang kita inginkan yang diarsir itu, batas yang digunakan sekarang yang y min 1 sampai 4. Min 1 ya, min 1 sampai 4. Nah, fungsi yang dikurangi yang berwarna merah ini kita anggap aja ini x1, ini x2 nya ya. Jadi fungsinya dalam y gitu, fy, gy gitu. Nah, di sini x1 min x2 dy. Karena kita mencari terhadap sumbu y. Nah, untuk ini min 1 sampai 4. X1 fungsinya adalah 1 plus 3 per 4y. Kurangi yang S2 nya adalah y kuadrat per 4. Nah, kita lakukan integral seperti biasa. Integral dari 1 adalah x. Ya, ini ada proses di sini. Kita integralkan. Yang satu integralnya adalah kita bisa langsung integralkan, tapi karena ini ada pecahan per 4 bebas sebenarnya ya. Di sini dalam proses ini saya ingin mengeluarkan dulu pecahan seperempatnya. Jadi saya keluarkan pecahan seperempat di sini. Sehingga satunya menjadi 4, karena seperempat kali 4 kan 1 ya. Nah, kalau ini seperempatnya udah dikeluarkan, jadi tinggal 3y, ini min y kuadrat. Sebenarnya bebas kalau mau integralkan langsung dari 1 jadi x, yang ini nanti 3 per 8 y kuadrat, ya sama saja, itu bebas. Karena ini dikeluarkan seperempat, jadi kita integralkan yang 4-nya ini 4y, ini 3 per 2y, ini negatif sepertiga y pangkat 3. Nah, ini dia. Dengan batas min 1 sampai 4, kita substitusi ya. Ganti y-nya dengan 4, jadi 4 kali 4, 16. Ini 4 kuadrat 16 bagi 2, 8. 8 kali 3, 24. Ini y pangkat 3, 4 pangkat 3 adalah 64. Jadi kali sepertiga, 64 per 3. Kurangi, disubstitusi negatif 1, 4 kali min 1 min 4. Ini negatif 1 kuadrat masih 1, jadi tetap 3 per 2. Negatif 1 di pangkat 3 jadi negatif 1. Negatif kali negatif positif. Nah, seperti itu. Kita selesaikan ya. Nah, yang bulatnya terlebih dahulu 16 ditambah 24. Ini udah jelas 40 ya. Kemudian kita kurangi nih. Dikurangi yang bulatnya dulu, dikurangi negatif 4, jadi dikurang negatif 4 sama dengan ditambah 4. Jadi 40 ditambah 4 adalah 44. Jadi kita tulis 44-nya. Kemudian kita perhatikan yang pecahan. Di sini ada negatif 64 per 3 dan ini ada sepertiga. Jadi negatif 64 dikurangi sepertiga, jadinya negatif 65 per 3-nya ini. Kemudian ini masih ada pecahan 3 per 2, jadi dikurangi 3 per 2, hasilnya ini negatif 3 per 2. Oke, gimana kita sederhanakan lagi ya. Hasil akhirnya adalah 125 per 24, ya samain penyebutnya, dikali juga seperempat pada akhirnya. Atau yang ini dulu disederhanakan, jadikan pecahannya per 6. Oke, akhir nanti kali 4, jadi ini akan jadi 24 bawahnya. 125 bagi 24 itu sekitar 5,21. Ini prosesnya ya, kita membagi seperti biasa. 125 bagi 24 ya sebenarnya 5,20 ya, cuman 20 bagi 24 kita bulatkan aja 1, jadi 5,21 kira-kira nilainya. Jadi ini nilai pendekatan ya, seperti itu. Nah, kalian bisa coba latihan pada buku problem set 5.1. Nah, untuk 1 sampai 10 itu sudah diberikan gambarnya. Kita hanya perlu menyelesaikan integralnya. Misalnya nomor 1 sudah diberikan fungsinya yaitu y sama dengan x kuadrat plus 1. Kemudian kita diminta mencari luas daerah yang sudah diarsir, itu x-nya terlihat dari min 1 sampai 2 ya. Lakukan saja integral ya. Min 1 sampai 2, kemudian fungsinya digantikan dx. Nah, lakukan integral.
Contoh juga nomor 3, misalnya di sini ada dua fungsi diberikan. Yang pertama y sama dengan x kuadrat plus 2, yang kedua y sama dengan min x. Nah, yang dicari adalah luas daerah di antara dua kurva ini. Nah, kita cuma perlu melakukan integral ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya di sini karena ini adalah fungsinya y sama dengan min x ya, kalau kita gambar pasti ini sama dengan sudut 45 derajat di sini karena nilainya 0, 0. Kalau min 2 ini juga min 2 gitu. Pastinya gambar di atas sumbu x yang ini sama dengan yang ini ya. Nah, nanti bisa dicek apakah sama hasilnya dengan kalau kita mengurangi integralnya y1 min y2, misal lakukan integral dari min 2 sampai 2, atau cukup integral yang y1 saja dari min 2 sampai 2. Karena apa? Karena luas yang bawah ini, nah ini bisa mensubstitusi yang ini ya. Nah, jadi mungkin bisa dicoba nanti tunjukkan mana apakah sama hasilnya. Kemudian untuk misalkan nomor 4 sudah diberikan grafiknya di bawah sumbu x dari x min 3 sampai 1, diketahui fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat plus 2x. Ini min 3 ya. Nah, kalian hanya perlu melakukan integral. Kalau di bawah sumbu x berarti kasih negatif dari min 3 sampai 1 di sini. Kemudian ada juga di soal ini yang diketahui fungsinya cuman diberi gambar dan tidak dikasih tahu ini nilai A, B, C nya berapa nih gitu ya. Nah, dicari sendiri. Berarti kalian harus menentukan titik potong fungsi ini dengan sumbu x ya, seperti sebelumnya, jadikan sama dengan 0. Dilakukan pemfaktoran ini cukup mudah ya. Keluarkan x, misalkan x kuadrat min x min 6. Nah, ini masih bisa difaktorkan lagi ya. Nah, ketiganya ini merupakan titik potongnya dengan sumbu x a, b, c, sehingga bisa lakukan integralnya. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk soal-soal berikutnya ya, tadi kan 1 sampai 10, 11 dan seterusnya itu memang tidak diberikan gambarnya, tetapi fungsi-fungsi yang diberikan cukup mudah. Misalkan katanya cari luas di antara dua fungsi ini, y sama dengan x min 3 kali x min 1. Ini fungsi kuadrat tapi sudah difaktorkan, jadi mudah. Pasti fungsinya memotong di x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 ya. Kira-kira fungsinya terbuka ke atas seperti ini. Ini akan memotong di 1 dan 3. Kira-kira fungsinya bisa digambarkan ya. Nah, motong di 1 dan 3. Kemudian y sama dengan x, sudah jelas ya sama dengan x garis segini. Nah, jadi dia akan memotong di sini nanti. Nah, oke, jadi carilah luas daerah yang dimaksud dengan cara cari titik potong terlebih dahulu di antara dua kurva ini, bisa samakan y sama dengan y gitu. Kemudian ya ini dia ya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi soal-soalnya itu diberikan gambar yang fungsinya fungsi kuadrat, fungsi pangkat 4 yang cukup mudah digambar atau garis, sehingga mahasiswa diharapkan bisa menggambarnya secara manual, ataupun kalau mau menggunakan aplikasi boleh ya, untuk bantuan saja. Tapi karena yang diberikan soalnya cukup mudah, jadi seharusnya bisa. Oke, demikian videonya, semoga bisa dipahami. See you.